Satu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Pulang Kuliah, dan di episode kali ini kita ada kedatangan tamu yang spesial dari Fakultas Psikologi ya. Kita mau tanya-tanya tentang psikologi itu ngapain aja, tapi dari perspektif maba nih, mahasiswa baru. Nanti kita bakal ada juga yang nanti dari alumni, testimoni alumni, ada juga nanti yang udah semester akhir, tapi kali ini kita mau perspektifnya dari maba. Ini dia Anya. Halo. Iya, bisa perkenalan dulu ke sini, namanya siapa, asalnya dari mana? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Joyce Netanya Andias, tapi biasa dipanggil Anya. Jadi aku berasal dari Batam, ngerantau di sini dan kuliah di UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Jurusannya psikologi ya? Yes, Oke. jurusan psikologi. Nah, sedikit fun fact sebenarnya. Kakaknya Anya tuh juga dari psikologi ya. Yes. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan kamu memilih jurusan psikologi sebagai jurusan pilihan kamu, ataukah ada alasan lain? Enggak sama sekali sih, emang keinginan diri sendiri aja. Dari keinginan diri sendiri. Yes. Kenapa tuh kalau boleh cerita dikit? Kenapa pilih psikologi sebagai jurusan? Aku suka ngamatin orang sih Kak, saya suka ya memerhatikan orang gitu. Dan aku tertarik dengan psikologi, dengan bahasa tubuh, cara memahami struktur pikiran, aku suka banget. Oke, jadi memang ketertarikan kamu ke dunia psikologi ya malah ya? Yes. Itu apakah ketertarikan itu udah muncul dari mulai kamu SMA atau dari lama? Atau malah pas mau lulus kamu baru mikirnya itu? Hampir mau lulus sih, kelas 2 SMA kayaknya ada kali. Kelas 2 SMA baru kamu mulai tertarik? Iya, dari kelas 1 cuman baru ngerasa kayaknya kelas 2, pas kelas 2 kayaknya ini deh kayak gitu. Oh gitu ya, oke. Nah, kalau boleh tahu tuh kenapa kamu akhirnya milihnya UKSW untuk sebagai jadi jurusan psikologi yang kamu ambil? Padahal kan ya banyak nih jurusan psikologi nih dari universitas, baik itu yang swasta maupun yang negeri. Kenapa tuh? Ya sebenarnya aku tuh waktu itu puji Tuhan masuk ke eligible. Wow. Cuman ya aku gak expect apa-apa karena kayak ya kayaknya nggak bisa deh, karena aku juga nggak expect bakal keterima di eligible gitu kan. Jadinya aku iseng-iseng aja juga kan, coba-coba siapa tahu kan itu eligible sistemnya random nih ya kan. Iya benar. Cap cip kayaknya. Nah, jadi kamu nggak ngelanjutin eligible-mu itu? aku lanjutin tetap, jadi aku daftar tetap, siapa tahu keterima kan. Siapa iseng-iseng berhadiah gitu. Jadi aku coba di nekat Universitas Negeri Yogyakarta, psikologi agak berat tuh. Karena aku udah kayak desperate, kayak ya udahlah gak akan keterima juga, jadi aku masuk aja UNY kan maksudnya. Yes, UNY. Nah pasti gak akan keterima, dan bener gak keterima. Oh gak keterima ya? Oke, mungkin Tuhan punya rencana lain bener. ya. Terus aku sedih waktu itu? sedih sih, karena gimana ya, sedihnya bukan karena gak keterima, bingung mau kemana habis ini. Oke, gitu. menarik. Dan akhirnya langsung UKSW jadi pilihan utama atau ada sempet pilihan utama? Oke, karena memang kamu juga udah tahu Salatiga kayak mana nggak sih? Iya, karena abang di situ. Iya ya, jadi kayak udah lebih familiar nggak sih? Oke. Nah, kamu berarti udah 1 tahun ya? Ini ya, 1 tahun UKSW kan? Hampir. Ya hampir setahun ya. Dan sejauh ini untuk mata kuliahnya apakah sesuai dengan ekspektasimu dengan apa yang kamu mau pelajari di psikologi, atau malah lebih dari ekspektasi atau malah kurang dari ekspektasi? Menurutku masih agak kurang tapi nggak lebih juga, jadi kayak ya udah tengah-tengah. Oke. Belajar apa aja di tahun pertama ini? Tahun pertama lebih ke dasar-dasar dulu, kayak pengantar psikologi, tentang ya masih dasar, belum ke teori yang apa ya. Pokoknya masih belajar tentang siapa penemu psikologi, bapak psikologi siapa gitu. Masih yang seperti itu, masih yang dasar-dasar. Tapi yang semester 3 ini barulah sudah mulai masuk ke teori-teori yang kepribadian dan lain sebagainya, alat ukur begitu Kak. Oh gitu, tuh semester 1 dan 2 gitu ya? Semester 3. Semester 3 kalau ini di ya? UKSW. Yeah. Terus kalau apa namanya di psikologi sendiri, konsentrasi apa yang rencananya kamu ingin kejar? Kan belum masuk konsentrasi kan kalau tahun pertama kan. Kalau konsentrasi apa tuh yang mungkin di tahun keberapa sih konsentrasi tuh diambilnya? Konsentrasi. Iya konsentrasi. Baru denger ya. Kan
kayak tadi kan manajemen, kalau yang podcast sebelumnya kan kita dengar kalau satu jurusan atau program studi itu ada konsentrasinya. Kalau psikologi setahu aku ya ada namanya psikologi industri, Iya, itu, ada. PO. Nah, kamu apa rencananya? Forensik, aku masih belum tahu, cuman ada sedikit ketertarikan forensik gitu sih Kak. Psikologi forensik berarti ya? Iya. Oke. Ini ngomongnya boleh lebih dekat ke mic lagi. Sorry. Nah, psikologi forensik ya, berarti yang berhubungan nanti dengan kasus-kasus nggak sih? Iya, bisa dibilang seperti itulah. Berarti yang bekerja sama nanti sama kepolisian gitu ya mungkin ya? Ya, bisa Iya, jadi. ya, enggak sih, benar. Nah, di psikologi forensik itu emang cita-citamu atau cita-citamu ada lain lagi? Cita-citaku belum tahu, maksudnya belum jelas gitu, masih kayak aduh aku pilih apa. Yang penting kayak masih mencari gitu loh Kak. Masih mencari ya? Iya, Untuk belum tahu. apa konsentrasinya Iya. ya? Oke. Nah, kamu sendiri di Salatiga ini kamu apa, ngekos atau kamu Aku asrama di sini. asrama? Oh, kamu asrama di mana? Asrama di daerah Getasan. Oke, jadi kamu ini ya apa namanya nggak ngekos tapi di asrama ya. Jadi di asrama kamu lebih ini nggak sih? Berarti jaraknya jauh ya? Lumayan Kak. Lumayan ya. Lumayan jauh. Kenapa kamu pilih di asrama? Karena abang dulu asrama di situ iya. dan aku masih belum dipercayakan buat ngekos ya. Karena Iya. aku juga pertama kali merantau. Ini pertama kali ya berarti. Ya benar. apalagi kan kamu ini ya jauh banget ya dari Batam, jauh-jauh ke Jawa untuk kuliah Benar. gitu ya. Terus sejauh ini culture shock apa yang kamu alamin? Dari sono nih, dari Sumatera kan maksudnya ya Kepulauan Riau ya. Terus ke Salatiga, culture shock apa yang kamu temuin? Culture shock ini sih banyak bis angkot dan orang itu ramah, jadi kayak gimana ya, bukan berarti Batam gak ramah, maksudnya orang Iya itu tadi ya. maksudnya kayak di Jawa ini kayak orangnya Lembut. iya, kayak kita ketemu bisa langsung ngomong, baru pertama kali itu kayak Iya. kayak terus banyak angkot umum, kendaraan umum kayak Emang di kuda. sana nggak ada? Ada tapi di daerah sananya lagi, bukan di tempatku. Oke. Berarti tempatmu tuh di kota, bukan di kota? Bukan kota juga sih. Oke. Tapi ini ya jarang ada angkutan umum lah ini. Iya jarang, kecuali Trans Batam. Itu dia semua kan ya, semua satu Batam itu dia. Oh gitu. Nah, untuk sebulan sendiri kamu ngabisin berapa sih kalau untuk maksudnya untuk dari mulai kuliah, kebutuhan tempat tinggal dan lain-lain tuh? Kebutuhan tempat tinggal. Ya maksudnya pokoknya intinya kamu sebulan tuh dikasih berapa dan habis berapa supaya teman-teman mungkin yang pengen merantau tuh bisa dapat gambaran sedikit gitu loh. Untuk tahun 2025 ini segini loh, cukup sebulan tuh di Salatiga tuh cukup segini gitu. Kalau aku pribadi karena di asrama tuh udah ada makan ya. Iya. Mandi, listrik, mesin cuci udah ada jadi lengkap. Asrama tuh 800 sebulan. Nah, tapi kalau uang sakunya dikasih mama di 500. Cuman kalau kurang kadang bisa pas 1 bulan itu. Tapi kadang bisa kurang karena aku kan kadang pulang malam, harus Gojek kan. Jadi itu kadang ditambah 200 gitu. Oh, jadi kalau untuk ongkos transportasi. Ya. Tapi itu udah bener-bener dah. Kamu jajannya gimana? Sering jajan nggak? Sering nongkrong mungkin? Nongkrong nggak pernah. Cuman kalau jajan kadang sih ada seminggu 2-3. Pernah kadang seminggu full jajan, tapi ya masih low budget. Enggak. Iya. Masih tetap hemat lah ya gitu. Bener. Dan di Salatiga menurutmu gimana sama Batam dibanding biaya untuk jajan, jalan, nongkrong? Murah banget. Beda jauh? Lumayan beda. Contohnya apa nih yang beda nih? Seberapa bedanya? Misalnya di Batam itu ya mie ayam 10 sampai 12 mungkin ya, atau 15 ada. Di sini tuh 10.000 udah dapat, bahkan ada yang 5.000 udah dapat. Oh iya benar. Mie ayam. Bener. Bahkan di belakang kampus tuh ada ayam ini kremes gitu, dia 10.000 udah sama es teh. Wow, aku baru tahu. Iya. Itu ada di belakang kampus. Pengen sebut merek tapi ya nggak apa-apa lah sebenarnya ya. Seksi konsumsi itu loh. Oh, itu, iya. Itu dia 10.000 itu udah dapat ayam kremes, dapat es teh lagi. Real nasinya juga lumayan banyak. Jadi kayak masih segitu aja bisa dapat. Di Salatiga ya. Yang logonya SK itu ya? Iya ya. Yang pokoknya kamu keluar dari pintu belakang kampus itu langsung nemu tuh. Gitu. Aku kemarin hari Minggu karena
ayam itu tutup. Nah, jadi aku pindah aku jalan. Terus ada itu 10.000, iya sih Kak. Iya kan, lumayan kan. Dan satu lagi sih mungkin di Salatiga itu yang jarang orang tahu tuh minuman di sini murah-murah guys. Asli. TO Bank. Iya. TO Bank itu Batam. Iya. Es teh maksudnya. Iya. Es teh itu kayak es teh 3.000, ya kan paling murah. 2,5 ada nggak sih? 2.000 pun ada ya. Di mana ya? Aku tapi udah dapet yang itu loh, botol plastik di-seal gitu kan. Aku kaget banget. Itu biaya, itu cost productionnya tuh nggak tahu lagi deh aku. Itu bener-bener ibaratnya kamu sehari itu 25.000 cukup lah ya, 25.000. Lebih dari cukup Kak. Lebih dari cukup ya? 15 udah cukup kalau aku ya. Iya benar-benar, apalagi cewek kan, maksudnya makannya dikit. Untuk transport juga di Salatiga angkot di mana-mana. Bener. Mau naik ojek online juga banyak, ya kan? Jadi banyak optionnya gitu ya. Terus juga rata-rata kan di Salatiga ini kan di kampus nih banyak yang kos-kosnya juga di belakang kan ya, jadinya dekat gitu loh kalau mau jalan kaki gitu. Oke. Nah, terus kan nanti kan di psikologi kan ada magang nih. Karena aku udah kenal kakakmu ya, dulu abangmu itu kan di ini ya, magangnya rumah sakit ya. Kurang tahu Kak. Iya nggak sih? Aku nggak tahu ya. Pokoknya intinya di magangnya di psikologi tuh pilihannya tuh ada beberapa kan. Industri atau kayak ke RS gitu, RSJ gitu. Setahu aku ya. Nah kira-kira kamu ada planning nggak? Udah ada planning belum magang, kamu mau magang kemana? Sempet terlintas nih ya. Aku pengen magang di ini sih. Anak-anak yang dengan berkaitan dengan anak. Ya. Sorry. Oh di Salatiga? Di Salatiga. Kalau boleh di luar sih. Iya. Oh jadi apa namanya magangnya mungkin di yayasan gitu ya? Iya. Yayasan untuk anak berkebutuhan khusus. Atau kamu mau magang di situ gitu ya? Apakah itu juga sejalan dengan topik penelitian kamu rencananya? Atau belum ada pikiran ke sana? Belum ada pikiran. Iya ya, orang masih ini ya, masih masih awal-awal ya. Oke. Nah, terus dulu kamu sorry aku mau tanya. Kamu udah SMA atau SMK? SMA. SMA jurusan IPS. IPS ya. Yeah. Oh, itu bisa ya IPS masuk psikologi ya? Bisa dong, Kak. Ada culture shock nggak dengan tiba-tiba ini IPS? Biasanya kan katanya kan IPS itu kan lebih ke ilmu-ilmu sosial ya. Nanti kuliahnya juga disarankan yang begitu-begitu juga. Tapi kan kalau psikologi kan juga ada biologisnya. Iya, biologi. Ya kan kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana? Aku jujur aman sejauh ini. Lumayan, cuman aku kayak nyesel dulu. Aku kelas 3 aku baru sadar kalau aku tuh kayaknya enak masuk IPA. Aku nggak mau masuk IPA tuh cuman nggak suka karena kimia sama fisikanya, tapi aku suka biologi, belajar tentang struktur. Iya, benar. Jadi waktu masuk kognisi manusia, aku kayak dulu kayaknya aku nggak ada belajar ini, maksudnya nggak mendalam banget meneliti tentang struktur otak. Iya. Sedangkan psikologi tuh sangat erat kaitannya dengan mempelajari struktur otak, kognisi, iya. Kognisi kan, kognitif seseorang. Bener. Gitu ya. Jadi mungkin di situ ya kamu agak nyesel ya sekarang ya. Coba dulu kamu masih IPA gitu. Iya, masuk IPA. Tapi nggak apa-apa kan. Tapi sejauh ini dosen-dosennya enak semua. Puji Tuhan enak semua aku dapetnya. Oke. Iya. Terus nih mungkin satu pertanyaan terakhir deh. Kira-kira mimpimu ke depannya setelah ini apa? Mimpi dalam apa nih Kak? Karir mungkin, next step. Misalnya atau kayak gak usah next step deh, kamu kan masih ini ya, masih maba ya. Kayak ada gak target-target tertentu yang kamu, misalnya nih, aku mau ikut kegiatan ini nanti di kampus, mau aktif di sini, atau emang kamu kayak pengennya udah deh kuliah aja gitu? Target aku sih, aku pengen buat aktif sih, tapi di organisasi yang benar-benar bermanfaat, yang gak cuman nyita waktu doang. Jadi benar-benar kayak ikut komunitas yang membangun aku juga buat kepercayaan diri sama relasi. Tapi yang pengen aku bangun benar-benar kepercayaan diri sama ini sih Kak, pengelolaan diri untuk pengembangan diri gitu. Oke. Masuk komunitas. Nah, berarti kamu pengennya aktifnya di komunitas-komunitas gitu ya? Iya. Makanya kita nih buat teman-teman yang belum tahu, kita juga ada komunitas ya. Yes. Kita nih kenalnya, sebenarnya kenalnya udah lama sih ya, maksudnya karena dulu kakaknya Anya ini adalah ya teman main lah gitu sama aku, dan sekarang kita ada komunitas, dibikin komunitas, dan komunitas ini bergerak di bidang kreativitas ya. Ada English Club,
ada musik club, sama media kreatif. Gitu. Nah, Anya bisa jelasin apa itu Fearless? Fearless itu apa sih, Kak? Fearless itu ngapain aja? Iya. Jadi Fearless ini sekalian promosi komunitas. Komunitas proyek di mana kita tuh kayak menjalankan suatu program. Jadi kita tuh ada pertemuan yang untuk mentoring gitu ya. Mentoring, ya. Membangun kepercayaan diri bagi mungkin ada yang ngerasa butuh tempat tapi kayak nggak tahu ini mau kemana tempat yang nyaman. Betul. Kan? Bisa bertumbuh bareng, bertukar pikiran bareng, dan ini semua isinya dari mulai anak-anak SMA sampai dengan kuliah. Kita di sini kumpul bareng, belajar bahasa Inggris, belajar musik, dan belajar media kreatif. Kayak misalnya nih contohnya nih, bikin konten kayak gini, bikin podcast, bikin video dan fotografi, itu semua kita pelajarin di sini. Jadi buat teman-teman yang di Salatiga yang lagi nonton ini bisa join ya. Oke, mungkin itu aja Anya. Thank you banget buat waktunya. Semoga kuliahnya lancar ya. Pokoknya tetap semangat dan bisa lulus tepat waktu. Amin. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye.